Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sinja Yakni Sapihan Putri dengan NIM 2019-210393. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis terhadap nilai perusahaan dengan pengaruh Good Corporate Governance atau GCG, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan aktivitas sebelum dan pada saat COVID-19. Nah, di sini saya juga dibimbing oleh dosen saya, yaitu Dr. Randa RRI Ramani, MSI. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka penelitian saya. Nah, di sini untuk yang pertama, ada variabel bebas saya atau variabel X saya, ada GCG, profitabilitas, ukuran, dan juga aktivitas. Nah, sementara variabel terikat saya ada nilai perusahaan, dan di sini ada variabel moderasi saya, yaitu COVID-19. Nah, di sini untuk yang pertama adalah GCG, profitabilitas, ukuran, dan aktivitas itu berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan. Nah, untuk yang kedua, itu adalah hubungan antara GCG dengan nilai perusahaan, yaitu GCG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini yang memiliki arti bahwa sebuah perusahaan dengan tata kelola yang baik itu akan mencerminkan nilai perusahaan yang baik juga, yang nantinya akan memberikan pengaruh positif terhadap investor untuk menanamkan saham. Nah, sesuai dengan signaling teori atau teori sinyal, itu akan memberikan sinyal positif kepada para investor. Nah, untuk yang kedua adalah hubungan profitabilitas dengan nilai perusahaan. Nah, di sini untuk profitabilitas dengan nilai perusahaan itu adalah berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sehingga profitabilitas akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini maksudnya adalah profitabilitas itu adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, ketika di dalam suatu perusahaan itu sudah memiliki laba yang tinggi, otomatis mencerminkan profitabilitasnya tinggi. Nah, ketika profitabilitas itu tinggi, akan meningkatkan kinerja keuangan dan harga saham di suatu perusahaan itu juga akan naik. Yang di sini mencerminkan bahwa nilai perusahaan juga akan meningkat atau meningkatkan nilai perusahaan. Nah, ketika nilai perusahaan itu sudah naik, sesuai dengan signaling teori atau teori sinyal, itu akan memberikan sinyal positif terhadap investor untuk menanamkan saham. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ukuran perusahaan, hubungan antara ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan. Nah, di sini untuk ukuran perusahaan itu akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang memiliki arti bahwa ukuran perusahaan ini menjelaskan tentang banyaknya aset yang dimiliki. Semakin besar suatu perusahaan itu akan mencerminkan bahwa aset yang dimiliki semakin besar. Nah, ketika suatu perusahaan itu memiliki aset yang banyak, itu akan mencerminkan bahwa meningkatnya nilai perusahaan karena kinerja operasional dan keuangan itu sudah sangat stabil. Nah, ini juga sesuai dengan sinyal teori sinyal atau signaling teori yang akan memberikan sinyal positif terhadap investor bahwa ukuran perusahaan atau nilai perusahaan itu sudah meningkat dan nantinya investor akan melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir adalah aktivitas. Selanjutnya adalah aktivitas terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini aktivitas itu akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang memiliki arti bahwa aktivitas di sini adalah seberapa efisiensi pemanfaatan sumber daya seperti pada aset untuk menghasilkan penjualan. Nah, sehingga semakin efektif dan efisien untuk total pengelolaan aset mencerminkan semakin baik juga kinerja keuangan, sehingga yang nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan. Nah, yang terakhir adalah hubungan antara profitabilitas itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang COVID-19 sebagai variabel moderasi. Nah, di sini COVID-19 ini akan memberikan dampak, yaitu akan memperlemah atau memperkuat. Nah, adanya COVID ini adanya pandemi COVID-19 itu menyebabkan perekonomian mengalami kemerosotan atau pengurangan kondisi ekonomi, sehingga menyebabkan berkurangnya atau bahkan tidak adanya pemasukan bagi perusahaan. Nah, ini akan berdampak pada laba perusahaan, sehingga laba perusahaan itu menurun. Nah, ketika laba perusahaan itu menurun, otomatis profitabilitas menurun, menyebabkan nilai perusahaan juga berdampak menurun juga, sehingga ini akan memberikan sinyal negatif kepada para investor bahwa
akan memberikan sinyal negatif bahwa suatu perusahaan tersebut tidak baik untuk dilakukan investasi saham. Nah, yang selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Nah, berdasarkan yang kerangka yang sudah saya sebutkan tadi, di sini ada beberapa hipotesis penelitian yang sudah saya atau dugaan sementara. Nah, hipotesis yang pertama adalah Good Corporate Governance atau GCG, profitabilitas, ukuran perusahaan dan aktivitas secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sebelum dan pada saat COVID-19. Nah, untuk hipotesis yang kedua adalah Good Corporate Governance atau GCG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada sebelum dan pada saat COVID-19. Nah, untuk hipotesis yang ketiga, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada sebelum dan pada saat COVID-19. Dan hipotesis yang keempat adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sebelum dan pada saat COVID-19. Hipotesis yang kelima adalah aktivitas perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada sebelum dan pada saat COVID-19. Dan hipotesis yang terakhir adalah pandemi COVID-19 itu memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya adalah variabel penelitian saya. Nah, di sini untuk variabel penelitian saya, untuk variabel independen atau variabel bebas saya itu ada 4. Yang pertama ada Good Corporate Governance atau GCG, yang nantinya diproksikan atau pengukurannya itu dilakukan dengan kepemilikan manajerial yang memiliki rumus yaitu jumlah saham manajemen dibagi total saham beredar dikali 100%. Nah, untuk variabel independen atau variabel fix atau variabel bebas saya yang kedua adalah profitabilitas dengan pengukuran yang akan digunakan yaitu menggunakan ROE dengan rumus laba bersih dikurangi total modal ekuitas. Nah, yang ketiga, variabel independen atau variabel bebas yang saya gunakan adalah ukuran, yaitu pengukurannya dengan size atau LN total aset. Untuk variabel yang keempat adalah aktivitas, yaitu kita menggunakan turnover aset, total aset turnover, yaitu dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan total aset. Dan untuk variabel independen yang saya gunakan atau variabel Y, atau variabel terikat saya itu adalah nilai perusahaan, dan di sini saya menggunakan rumus price to book value, yaitu dengan harga pasar per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Nah, untuk yang terakhir adalah variabel moderasi saya, jadi saya tidak hanya menggunakan 2 variabel saja, independen atau dependen, tapi saya juga menggunakan variabel moderasi atau variabel Z, yaitu variabelnya adalah COVID-19. Nah, di sini untuk pengukurannya itu menggunakan variabel DANI. Jadi, pada saat sebelum pandemi COVID-19 itu akan diberi skor 0 dan pada saat pandemi COVID-19 itu diberi skor 1. Nah, selanjutnya adalah sampling. Nah, di sini populasi, yang pertama adalah populasi. Nah, untuk populasi pada penelitian ini yang saya gunakan adalah perusahaan pada sektor properti dan real estate yang sudah terdapat di Bursa Efek Indonesia sebelum dan pada saat COVID-19. Dan untuk selanjutnya adalah metode yang saya gunakan adalah purposive sampling. Dan yang terakhir adalah sampel, yaitu 50 perusahaan pada sektor properti dan real estate yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, dengan menggunakan metode ini, dengan tetap mempertimbangkan kriteria yang harus dipenuhi dari sampel yang akan diteliti. Jadi ada beberapa kriterianya. Yang pertama adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan pada saat COVID-19, perusahaan properti dan real estate yang mempublikasikan laporan keuangan tahuannya pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember, perusahaan properti dan real estate yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap dan data sesungguh, dan data yang sesuai yang dibutuhkan sebelum dan pada saat COVID-19, dan terakhir adalah perusahaan properti dan real estate yang memperoleh laba tahun berjalan itu positif. Nah, untuk yang selanjutnya adalah data dan teknik pengumpulan data. Nah, pada penelitian ini skala yang digunakan adalah kuantitatif karena datanya itu bersifat numerik, seperti yang di sini yang saya jelaskan itu ada GCG, ukuran perusahaan, aktivitas, profitabilitas, nilai perusahaan, dan COVID-19 itu menggunakan skala rasio. Dan untuk yang selanjutnya,
berdasarkan dimensi waktunya, itu peneliti ini menggunakan pooling data karena data yang diambil untuk beberapa waktu dan subjek penelitian. Dan yang selanjutnya, data yang akan digunakan itu adalah perusahaan pada sektor properti dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Nah, untuk yang selanjutnya, berdasarkan sumbernya, ini ada dua, yaitu menggunakan data internal atau laporan keuangan pada perusahaan properti dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Nah, sedangkan untuk yang kedua adalah yaitu sekunder karena datanya berupa laporan keuangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu adalah karena penelitian ini menggunakan data sekunder, sehingga teknik atau pengumpulan data adalah dokumentasi atau hasil dari data perusahaan. Seperti laporan keuangan lengkap yang telah dipublikasikan pada website resmi di Bursa Efek Indonesia, yaitu di www.idx.co.id. Nah, yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Di sini yang pertama yang dilakukan adalah melakukan uji statistik deskriptif yang memberikan gambaran pada data yang dilihat seperti mean, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Dan yang kedua adalah melakukan statistik inferensial. Nah, yang saya pilih untuk metode di sini adalah MRA atau Multiple Regression Analysis dikarenakan pada penelitian ini dilakukan uji pengaruh dengan lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel trigger. Nah, uji pengaruhnya itu adalah tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu dilakukan pada GCG, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan aktivitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate pada tahun 2017-2021. Nah, yang selanjutnya itu ada menentukan model. Nah, di sini untuk modelnya ada dua, karena yang pertama itu tidak menggunakan COVID-19, yang kedua adalah yang menggunakan COVID-19. Nah, untuk model yang pertama itu ada alpha, ditambah beta 1, itu ada kepemilikan manajerial, beta 2 ROA, dan beta 3 adalah size, dan beta 4 adalah tato. Nah, untuk model yang kedua, mohon maaf, untuk yang model pertama itu ditambah E atau E. Nah, dan yang kedua, untuk model yang kedua adalah price to book value, itu rumusnya adalah alpha ditambah beta 1, itu KM atau kepemilikan manajerial, ditambah beta 2, ROA, untuk profitabilitas, dan beta 3 untuk size atau ukuran perusahaan, dan beta 4 tato untuk aktivitas, dan yang terakhir beta 5 itu COVID-19 tambah E. Nah, untuk selanjutnya setelah kita menentukan model, yang selanjutnya adalah melakukan 4 uji. Nah, untuk 4 uji adalah uji simultan. Yang pertama adalah uji simultan atau uji F. Nah, untuk uji ini, untuk mengetahui apakah secara simultan variabel bebas, good corporate governance atau GCG, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan aktivitas yang terdapat dalam model MRA itu secara signifikan mempengaruhi variabel terikat nilai perusahaan. Nah, untuk yang kedua, koefisien determinasi, yaitu untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependennya. Nah, untuk selanjutnya adalah uji T atau uji parsial 2 titik yang digunakan untuk apakah secara parsial itu ROA dalam persamaan signifikan dapat mempengaruhi nilai perusahaan atau profitabilitas dalam terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir adalah koefisien determinasi parsial atau R kecil kuadrat, itu untuk mengetahui kemampuan kepemilikan manajerial, ROA, size, dan tato secara parsial untuk mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, di sini semakin tinggi koefisien determinasi, maka menunjukkan variabel dependen yang paling dominan dalam mempengaruhi variabel independen. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.